evolusioner adalah proses perubahan pada seluruh bentuk kehidupan dari generasi ke generasi. Evolusi ini terjadi karena adanya biologi evolusioner tersebut. Pada setiap generasi, organisme mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tuanya melalui gen. Pendekatan yang menekankan pentingnya adaptasi, reproduksi, dan yang mampu bertahan hidup adalah mereka yang mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan hidupnya. Contoh pendekatan evolusioner: 1. Pendekatan altruisme. 2. Pendekatan mothering. 3. Pendekatan defense. 4. Pendekatan self-serving. 5. Pendekatan compassion. 6. Pendekatan reciprocal altruist. 7. Pendekatan seleksi gen. Teori pengurangan dorongan. Sebuah dorongan adalah keadaan tergugah yang terjadi karena sebuah kebutuhan. Fisiologi. Sebuah kebutuhan adalah keadaan kekurangan yang menyerahkan dorongan untuk menghilangkan atau mengurangi keadaan ini. Teori pengurangan dorongan diajukan sebagai sebuah penjelasan motivasi dengan tujuan pengurangan dorongan adalah kebutuhan homeostasis, kecenderungan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu teori penggugah optimal. Apa itu teori penggugah optimal? Pada awal abad ke-20, dua psikolog mendeskripsikan bahwa penggugahan optimal mungkin ada. Dalam rumusan mereka, yang dikenal sebagai hukum Yerkes-Dodson atau disebut juga Yerkes-Dodson-Laro, dinyatakan bahwa kinerja akan muncul dalam kualitas terbaik ketika berada dalam kondisi menggugah yang menengah. Itu dalam artian berarti tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Lalu apa contohnya? Contohnya adalah ketika jantung yang berdebar-debar dan pernapasan yang menjadi cepat dan pendek mungkin muncul pada para pemain golf yang gagal memasukkan bola ke dalam lubang. Atau demikian pula bila rangsangan pada para atlet terlalu rendah, mereka juga mungkin tidak dapat berkonsentrasi dengan baik pada tugas yang dihadapinya. Hierarki kebutuhan Maslow. Menurut ahli humanistik Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia harus dapat dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat muncul dan dipenuhi. 5 hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan psikologis seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan rasa keamanan seperti bebas dari ancaman dan rasa takut. Yang ketiga ada kebutuhan sosial seperti teman, keluarga, dan pasangan. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan seperti pujian dan status. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri seperti kebutuhan untuk berekspresi. Saya akan menjelaskan tentang teori determinasi diri. Determinasi diri adalah kemampuan diri dalam mengidentifikasi keinginan yang berkaitan dengan otonomi, kompetensi, dan relasi dalam rangka mencapai tujuan. Teori determinasi diri dibangun dari sudut pandang humanistik Maslow, Edward Deci, dan Richard Ryan 2002. Telah memiliki peran motivasi dalam fungsi manusia secara optimal. Dilihat dari sebuah cara pandang yang mendekatkan pada kebutuhan tertentu. Kebutuhan tertentunya itu ada 3. Yang pertama organismik, kompetensi, dan otonomi dan keterhubungan. Ketiga kebutuhan ini bersifat bawaan dan ada dalam setiap orang. Kebutuhan organismik, ketika kita merasa bahwa kita mampu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Contohnya, pendaki gunung bernama Eric, orang buta pertama yang berhasil mencapai puncak-puncak gunung tertinggi di dunia. Otonomi adalah
aspek penting dalam perasaan bahwa perilaku seseorang termotivasi oleh diri sendiri. Contohnya, masyarakat Amerika yang lebih tua merasa lebih otonom daripada warga Amerika yang lebih muda. Ketika membayar pajak, pemilihan suara memberi tip. Saya akan menjelaskan tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah didasarkan pada faktor-faktor internal tanpa adanya pengaruh dari lingkungan luar, seperti juga rasa ingin tahu, tantangan, dan usaha. Ketika kita termotivasi secara intrinsik, kita terlibat dalam perilaku karena kita menikmatinya. Contohnya, prestasi, harga diri, dan tanggung jawab. Sedangkan motivasi ekstrinsik melibatkan insentif eksternal, seperti penguatan dan hukuman. Contohnya, seorang itu belajar karena tahu besok pagi ada ujian, dengan harapan akan mendapatkan nilai baik atau agar mendapat hadiah.